Kalau dipanggil Pak terlalu tua, Mbak. Saya ini kan masih usia 25. Pak Bambang, kenapa saudara kok tertarik menjadi sekwan? Padahal menjadi sekwan itu susahnya minta ampun. Nah, seperti itu. Jadi begini, ketika kita masuk dalam suatu organisasi, yang penting satu adalah menjaga integritas kita. Yang kedua, menjaga kejujuran kita. Yang ketiga itu harus mempunyai adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode kedua obrolan orang dalam. Di sini kita akan membahas tentang isu-isu yang penting seputar dengan DPRD Jombang. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang juga spesial, kemudian juga yang penuh canda tawa, yaitu Pak Bambang. Nah, selamat siang Pak Bambang. Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Uni. Karena tadi salam, saya juga harus menjawab dengan salam. Oh gitu ya Pak, gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, sesuai dengan yang jenengan lihat hari ini, luar biasa. Semangat ya Pak ya? Tetap harus itu. Oke, alhamdulillah. Dari tadi padat ya Pak ya kegiatannya? Tidak hanya padat Mbak, padat pol. Oh padat Padat pol. pol. Tapi masih semangat ya Pak ya? Tetap harus. Oke, berarti saya juga harus semangat nih Pak. Harus seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak sudah mau datang ke podcast obrolan orang dalam. Kenapa Oke. sih Pak kok ada obrolan orang dalam? Karena yang kami undang tuh orang dalam beneran Pak. Ya seperti jenengan ini. Jenengan kan orang dalam dari DPRD gitu. Biasanya orang dalam kan tahu di dalamnya ada apa gitu Pak. Bener gak Pak? Benar-benar, tapi harus Mbak, dibedakan juga itu. Apa tuh Pak? Dalamnya itu dalam yang bagaimana kan juga kita harus punya arti ini dalam yang begitu dalam apa hanya sekedar dalam gitu loh. Oh ya dalam yang begitu dalam Pak. Oh, begitu ya. Iya. Berarti kalau dalam yang begitu dalam ini luar biasa ngupasnya nanti. Ngupasnya luar Iya. biasa ya. Kalau orang-orang kan taunya hanya luarnya aja Pak. Kalau jenengan kan pasti tahu dalamnya. Dipanggilnya Pak Bambang ya Pak ya. Kalau dipanggil Pak terlalu tua, Mbak. Saya ini kan masih usia 25. Oh 25. Iya, Mas saja. Ini sebenarnya 25-nya 25 apa dibalik Pak? Saya asli 25. Oh, tapi ditambah lagi berapa? 25 lagi Pak. Oh berarti 25 kali 2. Yang penting jangan keras-keras. Oh 25 plus 25. 25 aja. Oke Pak. Masuk. Oke. Iya. Terus Pak Bambang nih, sebelum masuk ke pertanyaan teknis Pak, bisa diceritakan nggak perjalanan karirnya gitu atau hal-hal yang menarik selama di DPRD ini? Selama di DPRD apa sebelum DPRD? Sebelum dulu Pak, perjalanan karirnya. gitu. Kok bisa tiba-tiba ada di Sekwan ini? Oh iya, nggih. Jadi sebenarnya kami itu cukup panjang perjalanan saya itu. Karena kami mulai jadi ASN itu tahun 1991. 1900 udah ASN? Sudah ASN. Oh, itu kalau orang umur 25 belum lahir Pak? Ah iya makanya. Kalau umur 25 memang belum lahir. Katanya orang Jawa itu sih tadi gotro. Karena gotro itu bakal calon anak itu gotro. Nah, waktu itu saya bekerja di salah satu kecamatan di perbatasan Jombang Mojokerto. Di kecamatan Perwakilan Ngusian yang sekarang menjadi kecamatan definitif Ngusian, itu dulu perwakilan. Dan saya pernah bekerja di situ kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun di perwakilan Ngusian itu, yang waktu itu masih jadi satu dengan kecamatan Kudu induknya. 2 tahun kemudian saya dipindah di kecamatan Ploso. Di kecamatan Ploso 2 tahun, kemudian saya tugas belajar ke Jakarta. Tugas belajar ke Jakarta 2 tahun, setelah itu tahun 98 dikembalikan lagi ke kecamatan Kudu menjadi sekretaris camat. Oh, oke. Atau sekcam waktu itu nggih. Nah, setelah itu baru Sekcam Kudu, kemudian pindah lagi ke Sekcam Ngudo, kemudian masuk ke Bapeda, kemudian keluar lagi menjadi Sekcam Kota, Sekcam Jombang Kota. Setelah itu menjadi Camat Perak selama 4 tahun. Kemudian dipindah menjadi Camat Jombang kurang lebih 5 tahun 6 bulan. Setelah itu menjadi Kabag Administrasi Pembangunan. Oke. Pemkab Jombang. Dari Kabag Administrasi Pembangunan dipindah lagi pemerintahan kosong. Sudah Pak Bambang pindah ke
pemerintahan saja karena kosong. Siap Bu. Ya, setelah dari pemerintahan baru kami ditugasi di sekretaris DPRD Kabupaten Jombang ini. Sampai Kayaknya sekarang. semuanya udah pernah Pak, udah muter gitu Pak. Muter-muter ya, Dari makanya. tahun 1991 udah hafal nih kayaknya semua seluk-beluk Jombang nih Pak. Apalagi kira-kira nek pengen dadi DPRD kira-kira ya di Mas akeh Oh kira-kira. nggak tendak. Berarti bisa tahun depan nyalon Pak, yang akan datang periode depan. Kalau periode depan ya mungkin, tapi masih belum tahu lah, kita lihat perkembangan situasi dulu nggih. Nggih, betul. Kalau sudah muter Jombang nih, kira-kira makanan favorit di Jombang Pak? Apa? Enak-enak loh Pak katanya makanan di Jombang tuh. Makanan di Jombang itu banyak Mbak. Jadi ada kikil di Mojosongo. Oh, itu legend itu Pak. Legend, kemudian ada kikil di mana? Busokip itu. Di mana itu Pak? Pandanwangi. Pandanwangi. Ya, kemudian juga ada sambel-sambelan di Jombang cukup banyak. Ada yang di Iya. Bandar, ada yang di Tembelang, ada yang di Kesamben. Kalau yang favorit apa Pak? Kalau sebenarnya favorit saya itu urap-urap ayam panggang. Urap-urap ayam panggang. Iya. Jangan-jangan butris itu Pak? Nah, salah satunya Putri. Kan butris ditambah beras tuh. Oke, sobat Ordal yang mau coba makanan enak silahkan keliling Jombang ya Pak ya. Betul. Nggih. Kemudian visi dan misi dari sekretariat DPRD itu apa sih Pak? Jadi sebenarnya visi dan misi sekretariat DPRD itu karena sekretariat itu adalah organisasi perangkat daerah kabupaten. Nggih. Makanya visi misi kami itu tidak boleh lepas dari Kabupaten Jombang. Itu mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan sejahtera dan berdaya saing itu. Nggih. Itu visi misinya. Visinya. Kemudian Jombang kan juga udah ada dari contoh tuh Pak. Jombang beriman. Ya. Bersih, indah, nyaman. Jadi itu termasuk salah satu visi misi ya iya. dari Sekretariat Jombang. Oke. Kemudian selanjutnya kita bahas OPD, Pak. Antara Sekretariatan Jombang dengan stakeholder berbagai pihak. Terus gimana sih, Pak? Bagaimana jenengan itu memastikan OPD dan AKD yang ada di Jombang ini? Ya, harus kita bedakan, Mbak. Jadi kalau OPD itu kan organisasi perangkat daerah miliknya pemerintah kabupaten. Kalau AKD itu miliknya miliknya DPRD Kabupaten Jombang, gitu, alat kelengkapan bedanya. dewan itu. Jadi ada sesuatu yang ada pembeda yang jelas itu. Napa niku Pak bedanya Pak? Kalau OPD itu kan perangkat kabupaten, perangkat Kabupaten Jombang, pemerintah daerah. Kalau AKD itu adalah perangkatnya DPRD, alat kelengkapan dewan itu. Ada komisi, ada pimpinan dewan, kemudian badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, itu alatnya. Banyak ya Pak ya? Banyak, ada, ya cukup banyak nggih. Sebelum dilanjut Pak silahkan jenengan unjuk niki kopi. Ngopi napa mboten? Wah, ini kopi Asli Jombang Pak. asli Jombang, dan Iya saya dong. penggemar kopi Mbak emang. Oh, penggemar kopi Pak. Excelsa itu Pak. Oh, luar biasa, nikmat. Saya kuliah di Surabaya, teman saya banyak yang tahu loh Pak, Excelsa tuh. Ya. Oh, taunya dari Wonosalam gitu. Wonosalam, Iya, dari Wonosalam tuh terkenal. Jangan sering Pak ke Wonosalam. Sering ngamatin enggak Mbak? Jadi ketika saya ke Wonosalam itu ketika musim durian. Suka durian Pak. Suka durian. Tapi nggak boleh banyak-banyak Pak. Iya, apalagi kalau kenduri durian. Kalau kenduri durian itu saya ikut berebut dengan orang-orang itu. Karena apa? Indahnya ya berebut itu. Oh gitu. Iya. Sengaja gitu ya. Sengaja. Rebutannya itu sengaja. Soalnya all you can eat juga kan Oh Pak. iya, all you can eat. Oke, berarti sering ya Pak ya. Sering. Wonosalam juga kan sudah muter tuh sejombang, Iya. udah tahu semua. Saya juga pernah menjadi pejabat Camat Wonosalam. Ya Allah, ini beneran Jadi itu Nggak 1 tahun bingung. dari sana. Sebelum saya ke sekretaris dewan ini, ketika saya menjabat sebagai kabak pemerintahan, itu oleh Bupati diberi tugas jabatan rangkap menjadi Camat Wonosalam. Rangkap jabatan. Jadi saya di kepala bagian pemerintahan juga merangkap Camat Wonosalam. Terus gimana Pak? Apa dibelah jadi dua? Apa gimana itu Pak? Itulah makanya saya karena terlanjur semangat, makanya saya tetap semangat. Nah, di sana saya bagi waktu. 2 hari saya di bagian pemerintahan, kemudian 3 harinya saya harus naik ke Wonosalam. Jadi rumahnya berarti Ya ada 2, karena di sana ada juga. perumahan.
Oh, di sana iya kan ada sih. perumahan camat tuh ada. Ya saya tempati Oh, ketika di saya berada Wonosalam. di sana. Ya, sekarang Wonosalam juga pengembangannya juga udah Ya, luar biasa. Iya. Salam ya. udah luar biasa. Terus tadi ada yang terlewat, Pak. Apa? Hal-hal yang menarik selama menjadi Sekwan, iya. Selama menjadi sekwan. Iya, hal-hal yang menarik dan membuat betah lah, Pak. Oh iya. Iya. Kalau menjadi sekwan itu sebenarnya saya suka sekali, Mbak. Di sini itu Nyun Sewu tidak sama dengan bekerja di OPD lain. Di OPD lain. Kalau di OPD lain itu melulu yang dikerjakan ya pekerjaan itu saja. Tapi ketika menjadi sekretaris dewan itu satu, kami harus memfasilitasi 50 orang anggota dewan. Jadi pimpinan saya Ada 50. bukan 50, bukan. 53, Mbak. Set. 1 bupati, 2 wakil bupati, 3 sekda, yang 50 ini adalah anggota dewan. Jadi itu, jadi 53 makanya Satu aja udah pusing, Pak. makanya kami itu kalau pada saat kami mengikuti tes masuk sini itu ditanya oleh Profesor Yusuf dari Universitas Brawijaya. Karena saya asesmen, Pak Bambang, kenapa saudara kok tertarik menjadi sekwan? Padahal menjadi sekwan itu susahnya minta ampun. Nah, seperti itu. Berapa sih orang anggota dewannya? 50. Berarti nanti jenengan itu akan dipimpin oleh 53 orang. Loh, saya tanya 53 itu apa, Prof? 1 bupati, 2 wakil bupati, 3 sekda, yang 50 adalah anggota DPRD. Lah seperti itu. Aduh. Satu aja kan udah pusing, Pak. Pusing ya, tapi apalagi banyak banget tuh. Tapi bagi saya sangat menikmati itu. Jadi saya anggap sebagai rekreasi dan hiburan itu aja, Pak. Oh, berarti jenengan tuh tipikal orang yang suka tantangan ya, Pak. Nggak suka yang monoton. Oh ya, betul. Berulang kali. Biasanya orang kan suka di zona nyamannya gitu. Oh Pak. ya, betul. Monoton gini-gini. Oh, berarti kalau jenengan emang suka yang tantangan-tantangan gitu ya. Oke, saya punya pertanyaan, Pak. Betul. Kalau tadi sudah hewan yang 1 huruf, sekarang hewan yang 2 huruf, Pak. Harus tahu nih, kan udah muter sejombang, pasti sudah ya jokes gitulah, Pak. Jokes bapak-bapak biasa. 2, Pak. GS berarti. 2, apa tuh? Gajah saja. Nggak bisa, nggak ada, Loh. nggak ada, Pak. 2, Pak. Kan semuanya udah tahu loh, Pak. Ya. Oh iya. Ya, jenengan kan sudah tahu semua hal-hal tentang Jombang, 2 yang huruf. pernah muter. Ini 2 huruf, Pak. A. Hewan. AA. AA apa? Hewan apa, Pak? AA? Aneh-aneh. Rayap. Nah itu kan aneh-aneh itu kan 2 huruf. Oh, enggak, Pak. Oh gitu. Kalau gitu apa coba? Hewan yang 2 huruf itu U dan G. Kok bisa udan G? Iya kan 2. U dan G. Alhamdulillah. U dan G. Berarti bacanya apa, Pak? Ugi. Udang, Pak. Gimana sih, Bapak? Ini jokes bapak-bapak beneran nih. Teman-teman orang. Enggak kan? Kalau 1 huruf tadi apa, Pak? Gajah. G aja. Kalau G sekarang aja. 2 huruf. Makanya gajah. U dan G. Kan dan kan, Pak? Iya, Penyambungnya iya, jadi iya. udang. Gitu, G, Pak. Kalau gitu saya juga mau bertanya dengan Mbak Kuni ya. G, kuni betul. Apa, Pak? Kenapa sih di Indonesia ini yang kota mana yang dikepalai oleh laki-laki? Kota yang dikepalai oleh laki-laki. Iya. Aduh, apa ya? Ah, Ini nggak ada bocoran dikit-dikit apa, Pak? bales sih ceritanya. Oh, bentar, enggak mau. wes. Saya nggak bisa kalah nih, nggak bisa. Iya. Maklum perempuan. Apa ya? Dikepalai oleh laki-laki. Kota di Indonesia. Ya, Kota di Indonesia. yang dikepalai oleh laki-laki. Nggak tahu sih, Pak. Nyerah deh. Harus angkat tangan. Oh, angkat tangan gini. Oke. Berarti besok aku harus main sama bapak-bapak ya. Biar tahu nih jokes bapak-bapak nih. Apa nih, Pak? Ini semua perempuan suka. Apa nih? Manowari. Iya kan, Manowari kan? Nah, itu kan laki-laki kalau Manowari itu. Oh, Papua itu. Oh, iya. Aduh, nggak Betul. terpikir sampai situ. Wah, ini emang jokes bapak-bapak, the real bapak-bapak nih. Bukan 25 lagi, tapi emang menggambarkan 25 plus 25. Plus berarti ya? Gak, betul, Pak. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Iya. Tadi kan Pak Bambang bilang kalau kepalanya Bapak tuh atasnya Bapak ada 53. Terus gimana sih hubungan antara Setuan dan DPRD itu tadi? Apakah ya selalu baik-baik saja atau kadang juga ada gesekan atau apa tuh? Ya namanya orang berinteraksi itu kan pasti ada gesekan, Mbak.
justru dengan adanya gesekan itu akan lebih mempererat. Harmonisasi itu karena ada gesekan, ada perbedaan gitu loh. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan permusuhan, perbedaan itu menjadikan pengikat gitu loh. Jadi ketika sudah berbeda kemudian menjadi satu visi, satu misi, insya Allah menjadi pengikat kita bersama-sama untuk harmonisasi ke depannya. Gitu. Jadi wajar ya Pak ya kalau ada Wajar, nggih. perubahan-perubahan. Yang penting cari solusinya, cari jalan keluarnya gitu ya Pak. Selama orang berinteraksi itu tidak mungkin tidak bergesekan. Di rumah pun bergesekan kok dengan istri. Pasti itu semuanya pasti terjadi itu. Dan itu sebagai harmonisasi di dalam rumah tangga kita. Jadi nggak harus selalu baik-baik gitu. Betul, nggih. Oke. Kemudian apa saja sih Pak program kerja dari Setuan itu? Saya juga tadi lupa tanya itu. Program kerja Setuan itu apa? Sepaham saya Setuan itu kayak sama dengan DPR, tapi ternyata kan beda ya Beda. Pak. Program kerjanya itu di mana itu? Jadi gini, Sekwan itu adalah kegiatannya, program kerja kami itu memfasilitasi anggota dewan. Jadi memfasilitasi anggota dewan itu untuk meningkatkan, menguatkan trifusi dewan. Apa trifusi dewan itu? Satu, regulating atau membuat peraturan dengan pemerintah Kabupaten Jombang. Kemudian yang kedua adalah controlling. Controlling apapun, entah pemerintahan, entah pembangunan, itu dikontrolling. Kemudian yang ketiga adalah fungsi budgetingnya itu untuk penganggaran bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Jombang. Jadi itu. Jadi mengawasi terus. Bukan mengawasi, memfasilitasi. Memfasilitasi. Ya, untuk kelancaran program-program di DPRD Kabupaten Jombang. Kemudian juga banyak ya Pak ya staff-staffnya. Banyak. Staffnya. Banyak ya. Banyak. Karena juga banyak tadi. Iya. Pekerjaannya juga cukup banyak. Cukup padat juga. Gitu. Kemudian bisa ceritakan atau kasih motivasi gitu Pak buat terutama juga untuk generasi muda dan teman-teman Ordal yang lagi lihat podcast ini. Ya biar sekuat Bapak lah, kan udah dipindah kemana-mana juga masih menikmati juga gitu. Jadi begini, ketika kita masuk dalam suatu organisasi, yang penting satu adalah menjaga integritas kita. Kedua, menjaga kejujuran kita. Yang ketiga itu harus mempunyai adab. Mempunyai adab. Iya, jadi sepinter apapun kalau tidak beradab, apa artinya kepintaran kan seperti itu. Jadi adab itu penting. Kalau saya grade-kan itu adab itu di atas. Yang nomor satu lah ya. Nomor satu itu. Berarti adab itu bisa beradab kepada orang tua, beradab dengan teman, beradab dengan teman sekerja. Jadi itu. Jadi punya apa namanya etika. Jadi etika itu luar biasa, harus kita hormati betul. Ngoten nggih Pak. Sudah banyak orang juga ketika saya bertanya itu selalu apa pesan, rata-rata menjawab yang nomor satu itu adab. Betul. Apalagi juga katanya tapi juga saya agak terima agak enggak ya Pak ya. Katanya Gen Z sekarang tuh kurang punya adab Pak. Setuju apa enggak Pak? Gini, kalau seperti itu sebenarnya tidak setuju pun juga tidak. Artinya setuju pun juga tidak 100%. Dan kenyataan di lapangan bahwa anak-anak kita itu kadang-kadang nyun sewu ya. Ketika saya SD dulu, kurang lebih 25 tahun yang lalu, itu ketika ada Pak Guru atau Bu Guru berada di depan kita atau duduk, kita mau lewat, itu pasti nyun sewu, seperti itu. Sekarang enggak tahu itu guru, orang tua tiba-tiba lari serapat gitu aja. Nah itu sebenarnya itu kan adabnya yang kurang. Jadi PR. Ya, menjadi hati-hati PR. Teman-teman Ordal ya, adabnya itu. Sebenarnya tidak hanya Ordal itu, jadi semuanya sebenarnya. Semuanya itu. Pesan lah Pak untuk pemirsa ya Pak. Pemirsa. Kemudian juga tadi kan jenengan tuh sudah dari tahun 1991. Ya. Sibuk dan diputar terus. Ya, diputar. Bukan di satu tempat. Gimana menyeimbangkan antara karir profesional dengan keluarga atau membagi waktunya seperti apa gitu Pak? Jadi begini Mbak Bini. Saya itu memang sudah menyadari saya nanti pasti akan diputar kemana-mana. Dari awal tuh udah sadar gitu? Sudah, sadarnya kenapa? Dari sekolah. Karena saya sekolah itu sekolah kedinasan yang pasti akan diputar ketika saya nanti sudah menjadi ASN. Oh, jenengan kedinasan? Iya, saya dulu dari APDN Malang lulus tahun 90, kemudian masuk pertama saya yakin pasti diputar. Saya ditempatkan di daerah perbatasan antara Jombang dengan Mojokerto. Di Ngusian itu, karena sebelah timur Ngusian itu sudah masuk wilayah Mojokerto, tinggal satu desa sudah Mojokerto itu. Kemudian setelah itu diputar lagi di beberapa kecamatan, makanya
saya membuat rumah itu di tengah-tengah. Karena saya berasal dari Megalo, Nggih. istri saya dari Ngoro. Nah kalau saya ke mertua berarti jauh ketika saya ditempatkan di Kudu 40 kilo dari mertua itu. Wah, jauh ya. Nah kalau saya ditempatkan di sana saya pulang ke Megalo kurang lebih 22 kilo. Oke. Makanya saya ambil yang tengah-tengah itu barangkali nanti diputar itu tetap berada di tengah. Oh, tetap di mana itu Pak kalau di tengah? Di Canggon, Pelandi, Oh, di selatannya Pelandi. selatannya Jomblang Oke, seperti oke. itu. Nah, itu makanya ketika itu dan istri saya sudah saya beritahu ketika mau menikah dengan saya ya saya tentir Dari sebelum nikah tuh Sebelumnya. udah dibilangin. siap dari bojoku nek siap tak tinggal kemana-mana. Kenapa? Kalau sudah menjadi camat ya, itu pasti kegiatan di luar jam dinas yang luar biasa. Apalagi kalau musim Isra Mi'raj. Sekarang tuh, Pak. Iya, desanya 22 di Kudu dulu kan. Itu sudah 22 hari ya harus keliling. 22 hari. Ya 22 hari, tiap hari ada undangan pengajian. Oh. Minimal 1 kali. Lah kalau diundang 2 kali, Sehari berarti 2 kali. 2 gitu. kali. Dikali berapa tadi? Dikali 2. Umpama taruh saja lah 2 kali aja sudah 44. 1 kali berarti 22. Ya lumayan, Pak. Iya. Enggak lumayan lagi udah. Makanya kalau sudah siap ya sudah. Nanti saya sering pulang malam. Kayak itu kan. Akhirnya siap ya sudah, saya nikah dengan Pulangnya malam, baliknya lagi pagi lagi. bukan pulang berangkat sore pulang malam, pagi balik lagi ngantor Oke, gitu. balik Iya. lagi kantor. Itu. Gitu. Jadi itu cara menyeimbangkan. Heeh. Terus nomor 2 ya komunikasi dengan yang bagus dengan anak-anak. Dan sebagainya. Anak-anak kita beritahu, kita mengertikan bahwa pekerjaan bapakmu itu untuk masyarakat. Kalau sudah mengatakan waktu itu tidak 24 jam, Selalu ada gitu enggak? tapi 25 jam. Kalau 25 jam mungkin kurang waktunya. Kenapa? Menjadi seorang pejabat publik waktu itu nggih, saya harus melayani masyarakat saya 24 jam. Karena camat loh ya waktu itu nggih. Dan ini cerita camatnya dulu. Saya harus menandatangani pengajuan dari masyarakat kayak pengajuan SKM, surat keterangan miskin, karena berobat ke rumah sakit, operasi dan sebagainya. Itu saya tanda tangani jam berapapun masyarakat saya minta. Jam berapa Jam berapapun. Dan itu sudah pernah saya praktekkan. Memang saya buka floor, saya membuka pelayanan 24 jam khusus untuk orang sakit. Harusnya camat-camat se-Indonesia gitu. Nah itu pernah saya jam 12 malam ditotok oleh Pak Sekdes, salah satu Sekdes Jombang ini. Saya lihat Pak Sekdes, kenapa Pak Cari? Niki Pak, operasi hari ini, malam ini, nggih tak teknik. Seperti itu, enggak apa-apa. Dan itu sudah komitmen saya untuk melayani masyarakat. Luar biasa. Iya. Dan itu bagian dari rekreasi. Saya anggap rekreasi aja Pak. Semuanya dianggap Saya rekreasi. anggap rekreasi dan ibadah. Jadi kalau saya anggap rekreasi berarti kan pekerjaan itu nikmat gitu loh. Nggih. Berarti tidak ada tekanan, tidak tertekan, tapi kenikmatan yang kita rasakan. Dan pekerjaan itu saya nikmati dengan ibadah juga. Jadi itu yang paling penting kan itunya. Jadi diniati ibadah juga biar nggak Iya. kerasa capek nyatok Betul, gitu. nggih. Soalnya kalau dipikir-pikir juga pasti Ya capek kan, pasti Pak. Mbak, tapi karena kita niat ibadah dan niat rekreasi ya sudah, tak anggap itu adalah saran rekreasi saya. Sebenarnya usia aslinya berapa toh, Pak? 25 itu. Saya ngomong kan tadi 25. Ya. Soalnya 91, harusnya 25 itu 99, Pak. Itu baru lahir, bukan udah ASN. Ini sebenarnya berapa ini? Saya penasaran. Ternyata nih. Mbakku ini dipikir terus 25. Sudah 25 kali 2 saja lah. 50 nih. Iya, 50 lebih sedikit. 50 lebih sedikit. Wih, dari tahun 1991 sampai 2024. Berarti sekitar 33 tahun. 2025. 34 tahun ya. Iya, kurang lebih itu. Pelajaran juga buat saya juga masih muda, Pak. Oh, iya. Ya, biar semangat terus. Umur berapa sih Mbak sekarang? Masih 21, Pak. Oh, anak saya berarti. Anak saya 25 tahun. Oke. Ya berarti kan pas 50 tahun lebih dikit. Oh, udah 25. Baru sih, Pak. 25 tuh masih muda kan ya? Oh, masih muda. Iya, masih muda. Masih generasi emas banget. Oh gitu ya. iya, betul. Nggih. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Enggak, jadi gini, yang penting untuk generasi muda saja. Nggih. Bahwa mari kita niati kegiatan kita atau keinginan kita ini dengan niatan yang sungguh-sungguh, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah punya niat sungguh-sungguh, ya harus dipersiapkan diri kita sebaik-baiknya.
kemampuan kita, integritas kita, itu yang paling harus kita siapkan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kalau tidak kita persiapkan dan sebaik-baiknya ya nonsen akan bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi semuanya itu butuh persiapan yang matang. Tidak serta-merta, tidak tiba-tiba, Mbak. Tapi semuanya ada persiapan, ada Step by step gitu step by stepnya harus dilewati. Ibarat kita kalau mau naik ada tangga 9 tangga, ya tidak mungkin kita langsung dari tangga 8 ke 9, kan harus dari 0, 1, tangga 2, tangga 3 sampai ke 9. Dan itu puas ketika kita sampai ke titik itu puas karena kita merangkaknya dari bawah, menikmati perjalanan yang kita lalui itu dengan sebaik-baiknya. Oke, berarti ini pelajaran juga buat saya. Habis ini nggak boleh sambatan ya Pak? Oh enggak, saya enggak pernah sambat. Saya Pak maksudnya, Oh, saya gitu, biasanya tuh oke. sambatan Pak. Terus lihat jenengan kok malu saya. Apalagi masih muda, sudah jompo nih saya. Nih, Pak. Kita ini beda tipis kok, hanya 11-12 saja. Apanya nih Pak yang beda tipis Pak? Ya kan kalau Mbak Uni kan saya enggak melihat rambutnya. Mungkin. Jenengan kan belum ada putihnya toh. Ya Allah Pak, mana adik Pak? Nah, Ya enggak iya. masih muda Pak. Oh, saya itu sudah ada, makanya sudah hampir meninggalkan dunia hitam gitu loh. Oh dunia hitam, Hampir saya tinggalkan. masih mikir "Hah, dunia hitam apa? Dunia hitam kayak ilmu hitam gitu Pak? Oh, bukan. Berarti dunia rambut hitam ya berarti. benar. Udah menuju dunia Sudah rambut putih. oh putih. Barangkali mau disemir merah Pak? Ah. Berarti dunia merah nanti. Rencananya saya semir ini, Mbak, apa namanya yang warna ini apa namanya? Apa nih Pak? Sing kayak rambutnya penyanyi itu loh, Mbak. Tosca. Tosca ya? Rambut jagung gitu loh. Rambut jagung. Rambut jagung udah kayak anak muda banget ya Pak. Tadi gini, kita itu usia boleh tua, tapi semangat itu tidak boleh tua, harus tetap muda. Apalagi usia yang masih muda. Berarti yang masih semangatnya muda, harus muda, lebih-lebih. gitu. Oh gitu ya. Ada lagi Pak? Sudah, saya kira Oke, cukup itu. oke. Jadi, Sudah cukup banyak wawasan baru buat saya dan juga buat teman-teman Ordal yang menyaksikan ini. Terima kasih Pak Bambang selaku Sekretaris Dewan. Banyak wawasan dan juga ilmu dan juga guyonan yang sudah disampaikan. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau beli kopi bisa beli di Excelsa, produk asli Jombang Pak. Dan juga ini Siap, air Pak, air asli Jombang. Tiber. Ya, Tiber ya teman-teman. Dan juga disponsori oleh Bank Jatim. Terima kasih untuk pemirsa. Sampai jumpa dan jangan lupa lihat episode berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.